Namaku Yani Handayani. Hidup sebagai orang tua tunggal tak membuatku patah arang. Semua aku jalani demi melihat senyum pada kedua buah hatiku, Dennis dan Diza. Keinginanku saat ini hanya menjaga dan menghidupi mereka dengan layak. Terlebih si bungsu Diza yang hingga kini masih berjuang dengan penyakit yang ia derita. Sabar dan kuat ya nak, tenang, ada mama di sini. Dede kan tadi habis minum obat. Dede istirahat dulu ya nak ya. Mama mau jemput Denis dulu. Iya. Kalau Dede ngantuk, Dede bobo aja. Iya mama, hati-hati ya. Iya sayang. Mama jemput Denis dulu ya nak ya. Ma. Kenapa Dek? Mama. Iya sayang, Mama juga sayang sama Dede. Mama mana ya? Kok lama banget? Mama kok lama banget? Iya, maaf ya nak. Tadi Mama beresin cucian sama setrikaan dulu. Pulang yuk. Yuk. Dede gimana sekolahnya hari ini? Ada PR PR apa nak? tentang air. Ya nanti Mama bantuin kerjain bareng ya. Mama Dennis lapar. Mama masak apa hari ini? Mama masak sayur nak. Nanti kita makan sama sayur ya. Nanti kalau kita udah ada rezeki, kita masak ikan. Ya nak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ibu Yani bener-bener ya? Ada apa ya Bu? Ibu niat kerja nggak? Pastinya saya selalu niat untuk kerja Bu. Baju yang ibu setrika, kenapa lecek semua? Perasaan saya sudah mengerjakannya dengan benar Bu. Lihat nih, Saya minta maaf ya Bu, mungkin ini kelalaian saya. Untuk besok-besoknya saya akan mengerjakan dengan lebih baik lagi. jangan diulangi lagi ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bu ya. Saya permisi ya. Iya Bu. Jejak kebajikan melangkahkan kaki saya ke Cibarusah, sebuah kecamatan di Kabupaten Bekasi. Saya ingat pernah bertemu dengan sosok ibu yang tegar, yang tak pernah menyerah dengan kenyataan hidupnya sehari-hari. Dan untuk Sobat Safar yang ingin mengetahui kisah dari Ibu Yani, agar tayangan lebih jernih dan juga bagus, jangan lupa ya untuk merubah tayangan TV dari analog ke digital. Dan jangan lupa untuk menggunakan set-top box atau STB untuk melihat kisah inspiratif hari ini. Assalamualaikum Sobat Safar. Hari ini saya akan bertemu dengan Ibu Yani, seorang ibu yang gigih menghidupi kedua anaknya. Dan kali ini saya akan ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yani. Mas Chan, apa Kabar, kabar Bu? Mas Chan? Alhamdulillah sehat. Duduk Mas. Ya. Oh iya, Dennis sama Dizanya mana? Ada di dalam Mas. Oh. Saya panggilin dulu ya. Boleh. Halo. Apa kabar Diza, Alhamdulillah Dennis? baik, Kak. Nih, Yes. Kak Chan punya sesuatu nih buat kalian. Nah, ini dia nih Sobat Safar. Dijah dan juga Dennis. Udah lama banget nih nggak ketemu sama mereka. Mengobati rasa rindu. Nih, kita buka ya. Nih. Tuh. Bilang apa sama Kak Chan? Ini buat Dennis. Coba diri dong sayang, diri. Nah, ini buat Dennis, buat sekolah. Ini juga nih Diza. Nih, terus ada boneka juga nih. Buat Diza.
Tuh. Asik kan? Buat temenin tidur nih, namanya Teddy Bear. Bilang apa sama kakak? Terima kasih. Sama-sama sayang, sehat terus ya. Amin. Mas Chan, maaf ya, saya sambil lipet-lipet ini. Ya, saya bantu nggak apa-apa Ibu ya? Gak usah repot-repot, Mas. Gak apa-apa, sekarang kita ngobrol-ngobrol. Oh iya, Diza sehat Bu kondisinya? Diza, alhamdulillah sih Kak, untuk keadaannya lagi stabil. Cuman dilihat dari kondisi luarnya sih ya Kak ya, berat badannya itu sedikit menurun. Tapi kalau kata dokter masih aman turun Masih 2 kilo? aman selagi Dijanya masih mau makan, meskipun sedikit porsinya gitu Kak. Alhamdulillah. Ya Allah ya. Oh iya Mas Chan, saya lupa. Mas Chan mau minum apa nih? Aduh santai Bu, nggak usah nggak apa-apa. Saya bikinin teh aja dulu ya Mas ya. Nggak repotin. Enggak, sama sekali enggak Mas Chan. Ya udah, terima kasih Bu. Iya. Nih, Diza, ini suka kan tasnya? Kalau suka nih, Kacan bukain. Diminum Mas Chan, maaf ya cuman teh aja. Gak apa-apa Ibu, terima kasih ya. Sama-sama Mas Chan. Alhamdulillah. Ih, udah mulai rapi nih. Iya nih Alhamdulillah. Mas Chan, makasih ya Mas Chan ya udah dibantuin. Sama-sama. Tapi kalau misalkan di sekolah, mereka juga barengan nih, Bu ya? Enggak Mas, kalau Dija memang sengaja nggak saya sekolahin dulu dikarenakan gitu. kondisinya memang belum stabil. Belum stabil ya? Udah gitu kan atas saran Dokter. juga teman-teman seperjuangannya Dija, lebih baik Dija nggak usah disekolahin dulu deh, ditunda mungkin kayak setahun atau 2 tahun mungkin sampai keadaannya benar-benar memungkinkan untuk bisa sekolah gitu Kak. Yang penting sehat terus ya, dijaga Amin, terus amin. Dizanya. Nah, nih Bu, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Macan ini udah kita siapin buat ini. Terima kasih, Bro. Siap, makasih ya. Yap. Ini Bu ada sedikit rezeki dari Safar, mudah-mudahan Alhamdulillah, bermanfaat. Mas Chan, makasih Sama-sama. banyak. Dan ini yang selain ada sembako, ada juga susu spesial nih buat Diza. Iya. Mudah-mudahan Diza sehat terus ya. Amin, Janji amin. harus amin. sehat, harus semangat sayang. Ya, Semangat ya nak ya. tas dulu dong. Terus dulu. Ih, pintar Bilang apa sama sayang. kakak? Terima kasih. Makasih Kak Chan. Sama-sama sayang. Bu, Cintanya pada dokter. balik lagi ke Diza nih Bu. Ini pertama kali Diza tahu sakitnya itu kapan nih Bu? Itu lebih tepatnya tuh dia terdiagnosa tuh tahun 2019 Mas. 2019, berarti belum lama ya? Itu pertama kali terdiagnosa, kayak pikir yang namanya anak kecil demam biasalah, Wajar. nanti juga sembuh. Namanya juga masa pertumbuhan, nggak mungkin anak kecil sehat terus. Sampai akhirnya kita tes darah. Waktu itu dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit yang berada di Cibitung Kak. Nah, pas udah sampai di sana pun dokter Cibitung sudah menolak karena kemungkinan Diza ini terkena leukemia. Dokter pun menyarankan, Bu, maaf ya udah tidak bisa di sini, harus segera dibawa ke rumah sakit yang tipe A. Besar. Karena pas waktu dokter bilang, maaf ya Bu, ini Diza memang benar-benar terkena leukemia. Kayaknya waktu itu kayak hancur gitu loh. Hancur tuh, Sedih kok banget. bisa ya anak saya dikasih ujian seperti ini gitu dengan kondisi materi saya yang gimana ya Kak? Karena waktu itu kan memang ayahnya itu memang nggak benar-benar nggak ada tanggung jawabnya ke saya. Dari awal si Dija sakit sampai si Dija sekarang udah mulai selesai kemoterapi, memang benar-benar berjalan sendiri gitu loh Kak. Terkadang saya tiap malam berpikir, ya Allah, saya mampu nggak membesarkan anak-anak saya seorang diri, bukan cuma hanya 1 anak Kak, tapi 2 anak. Nah, dan dari keluarga ayahnya pun memang sudah lepas tanggung jawab, nggak ada yang mereka misalkan kasih bantuan ini untuk anak gitu kan. Seenggaknya memikirkan kondisi saya yang tidak bekerja, hanya kerja serabutan seperti ini Kak, karena kerjaan ini pun nggak menetap gitu Kak, karena kalau saya ambil yang saya tiap hari harus kerja ambil seperti ini, Waktunya bagaimana tersedia juga ya. bagaimana Diza dengan juga nggak ada yang pengobatan ngurusin. Diza, belum saya harus ngurusin Denis yang sekolah gitu loh Kak.
Kalau dibilang berat memang ya berat. Cuman ya Allah udah nitipin 2 anak ini ke saya gitu, mau nggak mau saya memang harus kayak berjuang. Bismillah, Bismillah ya nak, mudah-mudahan rezeki datang dari mana aja gitu itu Kak. Pernah sewaktu Dija besok harus kemoterapi, malamnya saya belum memegang biaya buat ke rumah sakit. Pernah kejadian? Pernah Kak. Sampai jam 12 malam saya belum bisa tidur, ini gimana? Tapi alhamdulillah di malam itu juga saya mendapatkan pertolongan Kak. Itu yang selalu saya yakini, ya ini rezeki anak. Ya, asal Ibu yakin semuanya insya Allah ditolongin sama Allah Ibu ya. Ya Allah, ya Rabbi. Tiap malam tuh saya kayak takut, ya Allah masih bisa nggak saya mendampingi Diza gitu loh Kak. Karena kan dokter bilang anak leukemia ini harapan untuk sembuhnya itu cuma 60%. Insya Allah Bu, kun fayakun, kalau Ibu yakin sembuh, Iya. semua cuma vonis manusia Bu. Vonis dari Allah itu sangat luar biasa Bu. Ibu yakin Ibu bisa berjuang untuk Diza. Insya Allah Diza juga selalu sehat. Ya, Diza sayang ya. Amin, amin. Terkadang kita makan pun sering gitu kayak nggak ada beras. Pernah, gitu. Bu. Coba kita kayak ya udah kalau ada makan, nggak ada ya udah kita diam dulu gitu. Ya Allah. Kalau dibilang pengen nyerah sih saya nyerah ya Kak. Karena memang ternyata nggak gampang gitu loh bawa 2 anak dengan kondisi saya yang sendiri gitu. Kadang saya memang capek tuh bener-bener capek loh Kak. Tapi mau apa lagi, ini memang udah ujian yang harus saya jalani gitu loh. Allah ngasih ujian ini, pasti di balik ujian ini Allah juga bakalan kasih kemudahan gitu loh Kak. Bu, kalau saya lihat kan Bu tadi bilang kerjanya serabutan sana sini. Kerjanya itu apa aja Ibu? Ya kayak misalkan ada orang yang nyuruh Tea nih cuciin baju saya ya gitu. Oh iya Bu, makasih ya udah mau pakai tenaga saya gitu kan. Oh Tea nih ntar minta tolong gosokin baju saya ya. Kayak gini-gini berarti ya? Oh yang kayak gini-gini Kak. Pokoknya saya kerjain apapun yang saya bisa, di mana ada peluang kayak buat rezeki buat anak-anak saya kerjain. Jadi intinya ya di saat kita ngerasa ada nggak sih rezeki buat kita, tapi ternyata ada Ibu ya, Ada. tetangga-tetangga yang dipercayakan Allah Ada untuk orang-orang menyampaikan baik yang rezekinya pada Ibu ya. Iya betul Insya Allah. Buat para sobat safar, mungkin di saat kita lagi merasa terpuruk, di saat kita lagi merasa putus asa, asal kita yakin akan ketentuan sama Allah, apapun pasti akan diberikan sama Allah yang terbaik buat kita. Yang penting satu kuncinya, yakin. Pokoknya saya kerjain apapun yang saya bisa, di mana ada peluang kayak buat rezeki buat anak-anak saya kerjain. Kasih mainan apa sih ajaib? Ada mainan di dalam? Mas Chan, maaf ya tadi ini tehnya diminum anak-anak. Nggak apa-apa, yang penting mereka senang Bu. Iya, Bu punten. Tadi kan kalau saya lihat nih Diza orangnya atraktif banget ya, Iya. aktif, dan juga sama kakaknya juga saling sayang kalau saya lihat gitu, Masya Allah, satu sama lain saling sayang. Cuman kalau saya boleh tahu update terbaru dari dokter gimana Bu? Apakah keadaannya lebih sehat atau seperti apa Bu? Kalau kata dokter sih gini ya Kak, Bu, untuk anak leukemia ini yang penting Ibu terus fokus ke pengobatannya. Pengobatan. Jangan sampai putus pengobatan, apalagi putus kemoterapi. Usahain kalau misalkan Ibu waktunya Diza kontrol atau kemo, Ibu usahain harus tepat waktu datang ke rumah sakit katanya, karena Nggak boleh telat ya? karena untuk penyakit leukemia ini kita nggak bisa memastikan kalau leukemia itu bakalan bisa sembuh. Karena kebanyakan apa ya Kak, nggak tertolong gitu Kak. Bahkan ada yang satu perjuangan sama Diza baru
kemoterapi minggu ke berapa, sudah nggak tahu itu faktornya entah dari makanan atau kelelahan. Tiba-tiba si anak itu mengalami relapse, bukan Kak, relapse itu dalam arti dia kambuh. Jadi pengobatan yang 2 tahun ke belakang itu harus kita ulang dari awal. Itu sebenarnya itu yang selalu saya takutkan ke Dija gitu Kak. Saya takut, udah bertahun-tahun saya, kurang lebih 3 tahun ya Kak ya, kita bolak-balik ke rumah sakit. Kak, takut kayak ya Allah, jangan sampai perjuangannya Dija keputus begitu aja gitu Kak. Harapan saya, kenapa saya memperjuangkan Dija, ayo Dek kita berobat sampai Dedek sembuh. Saya bertekad untuk melanjutkan pengobatan Dija sampai Dija sembuh itu ya memang ya pengen saya ngeliat anak saya sembuh kembali seperti anak-anak lain gitu loh. Meskipun kemungkinan untuk sembuh itu ya memang sangat kecil Kak, sangat kecil. Untuk anak leukemia itu kesembuhan itu jadi nomor 2. Yang penting kita itu kayak udahlah berjuang, jalan ke rumah sakit, jalanin kemoterapi, tetap semangat buat berobat. Itu yang bisa kita lakuin, itu ya hanya itu. Untuk masalah kayak Dija bisa sembuh nggak ya, Dija bisa normal lagi nggak ya kayak anak-anak lain, itu saya pasrahkan sama yang di atas. Astagfirullah Sahabat Safar, saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Saya nggak bisa bayangin beratnya perjuangan Ibu Yani, berjuang seorang diri saat ini, merawat anaknya yang sedang sakit tanpa kehadiran sosok sang suami. Posisi seperti saya ini ya Kak, untuk makanan pun kita hanya semampunya. Dija kadang hanya makan sama telur atau hanya sama sayur. Jarang banget kayak Dija makan sama daging atau ikan. Karena apa? Karena memang kita nggak sanggup untuk membelinya. Tapi alhamdulillah Kak, anak-anak saya itu anak-anak yang mengerti kondisi ibunya. Anak-anak yang nggak terlalu, mama pengen ini, mama pengen itu, enggak. Mereka makan apa yang saya kasih. Mereka pokoknya nggak rewel Kak, nggak rewel, sama sekali nggak rewel. Ya, Masya Allah ya Bu ya, dikasih anak yang luar biasa. Ya mungkin ya vonis dari dokter kan macam-macam, tapi kan kita harus yakin ya kalau vonis dari Allah mengatakan belum, ya bisa tahu bisa emang benar-benar sembuh. Amin Kak. Dan juga sampai bisa gede, sampai nanti berumah tangga dan pastinya bisa balik nyenengin ibu pastinya. Amin, amin. Itu memang harapan terbesar saya, supaya kayak ya Allah, kayak pengen banget ngelihat Dija itu sembuh, yang benar-benar sembuh gitu, tanpa saya harus ngerasain rasa takut sewaktu-waktu penyakitnya ini bakalan kambuh. Itu yang saya takutin itu Kak, karena saya ngelihat perjuangan teman-teman saya yang satu perjuangan sama Dija ya kayak kita udah menjalani pengobatan selama kayak setahun, 2 tahun, tiba-tiba anaknya relapse, kambuh, terus nggak ada. Kayak ya Allah, perjuangan kita tuh sia-sia banget gitu loh Kak. Saya pengennya jangan sampai seperti itu. Amin. Gitu. Yang penting ibu tetap semangat, tetap jaga kesehatan, biar Dijanya juga tetap sehat juga ya, dengan semangatnya dari ibu pasti. Iya, iya. Amin. Ya Allah, ya Reh. Saya salut Sobat Safar, bener-bener salut kegigihan serta hati Ibu Yani yang besar, mampu menerima segala bentuk cobaan yang menerpanya. Iya Kak. Hari ini lupa ya tabung. Sekarang nabung ya? Duduk. Kak Ca nanya, Tabung ini buat celengan apa apa? ini? Ini Kakak Dede punya celengan 2 nih. Satunya buat apa nah? Yang ini buat apa? Buat ongkos rumah sakit. Buat ongkos ke rumah sakit Kak. Kita biasanya tabungin sedikit-sedikit Kak. Kalau yang ini? Kalau yang ini buat apa nak? Buat ke musola. Lah. Ya Allah. Karena biasanya di sini kayak tiap bulan kita rutinkan diambil dari tiap rumah tuh ada kayak buat sedekah ke musola Kak Can. Jadi kalau yang ini biasanya kita Dija simpan buat tabungan kalau misalkan transport ke rumah sakit kan. Sedikit-sedikit kita simpan, kayak entah itu 10.000, mau 5.000. Jadi kan kalau misalkan kita waktunya ke rumah sakit, kurangnya kita bisa cari dari lagi sini, dari sini dibuka aja gitu Kak. ya. Ya Allah. Jadi ini punyanya Diza ya? Iya Kak Can Kak. boleh ikut nyelengin nggak di sini? Kak Can boleh ikut boleh nyelengin ya, sayang nggak, ya? nih? Coba sini, celengannya bawa sini. Dija mau nyelengin sekarang? Nyelengin? Nih, Dede sini. masukin Sini nih. sayang, kamu sebelah aku sini. Kalau celengin sambil berdoa sama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Diza cepat sembuh ya Allah. Mudah-mudahan Diza selalu bisa bikin mama bahagia, dan mudah-mudahan orang-orang yang
sekeliling Diza, yang suka bantuin Diza, semuanya juga sehat. Ya, amin. Masukin sekarang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Safar, hari ini saya benar-benar tersentuh atas upaya dan juga perjuangan dari Ibu Yani dan perjuangannya dari Diza. Gak kebayang bagaimana mereka sehari-harinya seperti ini. Dan semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini ya? Chan, sebentar ya, saya ada telepon dulu. Oh iya, Bu. Silakan. Cara masukinnya gini ya? Halo Mama Dija, besok kan jadwal Dija kemo. Sudah siap belum? Sebenarnya udah siap-siap sih Ayah, cuman karena kemarin ada sedikit kendala, jadi untuk ongkos ke rumah sakitnya kepake untuk kebutuhan lain ya. Oh, ya udah, saya kirim ambulan ke sana ya. Yang penting Mama Dija tenang di sana, nanti biar saya suruh supir jemput ya. Pakai ambulan. Apa itu nggak merepotkan ya? Enggak. Nanti biar saya suruh ambulan ke sana ya. Ya Allah, terima kasih ya Ayah ya. Kalau begitu saya tunggu di rumah ya Ayah ya. Oke. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Diza, Kacan boleh nanya nggak sih? Boleh. Diza tuh sebenarnya kalau gede nanti cita-citanya pengen jadi apa? Suster. Jadi suster. Diza tuh kenapa pengen jadi suster emang? Karena suster baik ya? Iya. Kenapa sih suster itu Diza bilang baik? Kalau misalkan Diza lagi di kemo, emang suster ngomongnya apa sama Diza? Semangat Dija. Semangat Diza gitu ya? Kalau Diza disemangatin gitu seneng nggak? Seneng. Seneng ya? Yang penting sekarang Diza harus janji nih sama Kacan. Diza harus tetap semangat, Diza harus sehat, dan janji nanti kalau sudah gede harus senangin mama, ya? Iya. Janji sayang? Ya terus ya sayang ya. Maaf ya Mas Cang, tadi saya baru habis angkat telepon dari Ayah Sarah. Ayah Sarah? Siapa Iya. lu? Saudara? Bukan Mas Chan, Ayah Sarah ini orang yang memang selalu membantu Diza kalau misalkan Diza ada urusan ke rumah sakit. Jadi si Ayah Sarah ini dia menampung anak-anak yang berpenyakit berat. Ayah Sarah ini dia mempunyai rumah singgah, namanya Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah. Masya Allah. Oh jadi sebelum anak-anak ini ke rumah sakit, singgah sementaranya di rumahnya Ayah Sarah ini gitu. Terkadang kan Ayah Sarah misalkan Diza waktunya kontrol, nanti dia yang siapin kayak semacam ambulan Masya buat Allah, membantu Alhamdulillah. kita transportasi ke rumah sakit Kak. Ya Allah. Sobat Safar, malaikat tanpa sayap itu memang ada. Dan nampaknya ada secercah cahaya untuk Diza sembuh dari penyakitnya. Tapi sosok Pak Zainuddin bikin saya penasaran. Rumah singgah gitu maksudnya Dia ya? Ayah Sarah ini dia mempunyai rumah singgah, namanya Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah. Oh, emang Diza jadwal kontrolnya kapan Ibu? Besok Mas Chan, cuman hari ini memang kita harus siap-siap buat ke rumah singgah. Karena dikarenakan kita buat ngejar besok pagi-pagi pergi ke rumah sakit. Itu Mas Chan. Kalau misalkan Ibu ke rumah singgah terus ke rumah sakit, berarti kan sama Diza. Nah, Dennisnya dibawa juga? Enggak Mas Chan, karena kan memang tidak diperbolehkan untuk membawa anak lain selain pasien. Jadi kalau saya lagi di kontrol atau kemo, Dennis ini sama neneknya. Oh sama neneknya. Iya. Yang penting ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mas Ibu, Chan, sama kenalin, ini ibu saya. Oh iya, saya Neneknya Chan. Dennis ini yang Iya. biasa kalau saya lagi ke rumah sakit buat kontrol, Dennis sama neneknya. Oh gitu. Ja, kenapa sayang? Kenapa? Dede kenapa nak? Kenapa? Lemas katanya. Oh Dede lemas. Hmm. Ayo nak Dede kecil. lemas katanya.
siap-siap dulu ya. Iya Kak, iya Mas, Iya, saya iya. mau siap. Oh, ini kakinya selonjorin dulu saya. Kakinya lebih selonjorin dulu. Badannya lemas. Iya. Oh, Mas. Bentar sayang ya. Ya. Nanti juga sembuh. Udah nih lemes nak. Ya. Ini mau dibawa sekarang, Bu? Iya, iya Mas Yan, kita bawa ke sekarang Ini mau aja. jemputan udah datang, Bu? Oh itu Mas Yan. Oh, udah datang ya? Iya, iya. Mas Yan tolong. Boleh, udah tolong dibukain. Dari Ibu Yani dan Diza, kita belajar bahwa perjuangan dimulai dari tulusnya kasih sayang yang menguatkan antar sesama hingga mampu meluluhkan rasa sakit yang ada. Terima kasih Ibu Yani dan Diza sudah sama-sama melengkapi dan memberikan kisah yang begitu menyentuh serta bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.